Jawa Timur. Tepuk tangan kepada beliau karena hari ini panitia menurut saya secara pribadi tepat untuk mengundang beliau. Hari ini adalah kita belajar untuk menyambungkan rasa, karena mungkin selama ini kita dalam pembelajaran dalam mengajarkan kepada anak-anak di lembaga kita masing-masing perlu yang namanya suntikan rasa berupa apa? Sangat keilmuan. Nah, apa fungsi dari itu semuanya adalah untuk menjaga keaslian, keautentikan ilmu kita yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Acara pada pagi hari ini sangat penting bagi kita sebagai pendidik, supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan sandaran kita. Sanat itu dalam arti bahasa adalah sandaran ya. Artinya apa? Pada saat kita mengajarkan ilmu ke anak, kita bersandarnya ke siapa? Tidak boleh kita berdiri sendiri. Apakah kita? Maka sandaran kita adalah ke guru-guru kita. Guru-guru kita ke guru-guru kiai, dan pada akhirnya kepada Rasulullah SAW. Untuk pada pagi hari ini adalah temanya integritas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Dari perspektif kita ada mu'allim wa muta'allim, karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga panutan kita, yang juga berdiri NU. Maka pagi hari ini kami mohon Yai dibuka selebar-lebarnya sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan di lembaga kita masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini temanya integritas guru. Integritas ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ini Bahasa Indonesia, integritas itu diartikan mutu atau sifat yang menjadi satu kesatuan, yang melahirkan aktivitas yang memiliki nilai kewibawaan atau kejujuran, itu namanya integritas. Terus kalau melihat temanya, kita ingin menghantarkan guru-guru itu satu bermutu, yang kedua kualitas KBM yang dilakukan itu menjadi satu kesatuan. Terus nanti lahir sebuah pola pendidikan yang berwibawa. Masuk guru dilapor murid, nah itu pisan-pisan guru ngelapor wali murid ya. Berwibawa. Maka bagaimana integritas seorang guru dalam sudut pandang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari niku kalau di materi yang saya kirim ke Pak Lid PPT itu sekitar 9-10 slide saya berbicara tentang Hadratus Syekh. Bahkan Hadratus Syekh yang saya tulis dalam PPT itu lebih banyak dibanding materi yang dalam tema. Kenapa Pak Rezeki kok lebih banyak mengulas selamat jalan Ketua Talfidiyah SBJNU Tembelan. Sukung tindak Pak. Usia yang menjelang kurang masih bisa berdiri 2 kali. Walaupun podiumnya masih sama, dan ini podium ganti Bu ya. Selamat jalan Pak. Beliau ini Ketua MWC, Sekretaris MUI, dan anak buah ini. Pun, saya sengaja memaparkan Hadratus Syekh lebih dibanding materi yang berhubungan dengan tema. Kenapa? Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ilmu dulu nalikane kula digengken dados moderator. Pematerinya diantaranya adalah atase keagamaan dari Saudi Arabia. Jadi kalau niku alhamdulillah iki akeh saged ngomong Arab ngoten nggih. Terus ketika ada tamu dari Arab, saya itu jadi moderator. Dan di antara kalimat yang saya ingat betul itu dawuhnya dan beliau Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari
kana aktsarun nasi dzulman. Jadi terjemah ya, banyak terjemah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari orang yang paling banyak kedzalimannya. Dikecam sampai akhirat dengan ini. Saya memahaminya sebagai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah sosok yang paling banyak didolimi. Terus kemudian beliau nyambung, Prof. Kiai. Kenapa Hadratus Syekh ini banyak didolimi? Beliau mengatakan saya sebagai atas keagamaan Saudi Arabia itu sudah banyak menghadiri acara-acara NU. Dan ternyata mayoritas orang NU, kata beliau, bahkan tidak hanya orang NU yang biasa, pengurus Nahdlatul Ulama itu tidak banyak kenal dengan karyanya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi kau jalan waktu langsung gini, betul. Tapi jenengan nanti nggak tahu karyanya Hadratus Syekh. Iya, boleh. Jangankan baca, kita kadang kenal saja tidak. Padahal Hadratus Syekh ini yang kita sebut dengan Mbah Hasyim, sangat kita dambakan. Tapi analisis orang luar kita ini dianggap banyak kedolimannya, Pak. Tapi pikir-pikir ya benar. Karena ternyata kita ini banyak alfa, tidak banyak perhatian terhadap karyanya Hadratus Syekh. Oke, maka saya tergugah, sebenarnya tak tulis saja banyak di slide itu siapa Hadratus Syekh, nasabnya dari mana, betul? Lalu beliau ngajinya di mana saja, dari Nusantara sampai di dunia internasional. Kemudian bagaimana karya-karya beliau diterima di dunia internasional, bagaimana pujian para ulama dunia internasional kepada beliau, nanti sakit dengan maus di PPT yang sudah selesai. Oke, ini merupakan ikhtiar ben kula jenengan boten diarani mendolimi Hadratus Syekh ngoten nggih. Betul enak. Bahasa itu tidak enak apalagi disampaikan oleh orang lain yang tidak punya kartanu. Oleh orang lain yang tidak pernah dibayat. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Dia tidak pernah itu, tapi dia banyak membaca kitabnya Hadratus Syekh. Sementara kita jalur fanatik, jalur siapa kita. Kata kayak baca kitab tapi siapa kita. Bagaimana integritas? Ya. Saya memahami satu keutuhan ya. Kalau kita bilang guru, kita selalu biasanya bicara tentang transformasi keilmuan, ngajar dan ngajar, ya. Ilmu dan ilmu. Tapi kalau Hadratus Syekh memandang bahwa seorang guru itu tentu tidak hanya transformer knowledge saja, tidak hanya melakukan transformasi keilmuan saja. Tapi pesantren itu, Hadratus Syekh itu menekankan ilmu dan adab. Jadi ilmu jangan dipisah dengan adab. Ngajar itu yo ngajar ilmu, yo sak ngajar adab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau bahasanya Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebir, Dr. Kiai Haji Ahmad Mustaqim Syafi'i, beliau kalau ngajari kula dan seluruh santri-santri itu bahwa pendidikan itu bukan hanya mencetak orang yang pintar saja, tapi pintar dan benar. Pintar dan benar. Lebih lanjut beliau dahulu lebih mudah memintarkan orang daripada membenarkan perilaku orang. Jadi lek dandani wong ben tambah pintar niku gampang. Oh ini katanya ujian nasional ya, langsung di drill seminggu, mulai sore dilatih soal bijinya api-api. Tapi kalau untuk menciptakan pribadi yang beradab, bukan karu-karuan. Sayyiduna Rasulullah niku kalau kula jenengan gak usah hadisnya Rasulullah niku kan tujuannya ngajari adab gitu. Innama bu'ithu liutammima makarimal. Lu butuh berapa lama untuk menghasilkan muslim yang beradab ini? Luar biasa. Sehingga Hadratus Syekh niki mastani kitab niki Adabul Alim. Al-Alim.
di nasil kitab ini, nasil kitab. Adabul alim wal muta'allim. Piye carane dadi wong sing alim, maksudnya nggih ngajar, yang punya adab, dan piye carane muta'allim santri murid itu yang juga bisa menjadi beradab. Jadi ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Bicara tentang urgensi ilmu, Hadratus Syekh Natas Dawud. Ini ditulis oleh Asad Syahab. Asad Syahab ini penulis biografi Hadratus Syekh yang Lebanon tuh. Terus saking hebatnya umum, biografi ini ditulis oleh orang luar negeri dan dicetak di luar negeri. Juga saking hebat. Biografi beliau adalah Muhammad Asad Syahab. Ini orang luar negeri, ramai di Indonesia. Lalu kemudian karyanya diberi judul Al-Alamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Hadratus Syekh Mbah Hashim itu disebut sebagai Wadi'. Wadi' itu gambarannya arsitek kemerdekaan Indonesia. Orang luar. Untuk orang Indonesia, ngarane Hadratus Syekh itu apa? Arsitek kemerdekaan Indonesia. Artinya mbah atau air. Orang luar memandangnya itu arsitek kemerdekaan. Tapi kalau jenengan ini saking fanatiknya, pokoknya Mbah Hashim, alhamdulillah lagi. Lalu di kitab niku Hadratus Syekh dawuh ngeten, la khayra fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kebaikan kalau anak-anak kita, generasi penerus kita itu juhala, orang bodoh. Ya. Sehingga kata Hadratus Syekh wala tasluhu ummatun illa bil ilm. Umat itu tidak akan maju kecuali dengan ilmu. Sehingga ilmu itu penting, iya ilmu itu penting. Tapi kemudian dalam lembar-lembar berikutnya Hadratus Syekh juga mengatakan bahwa di dalam adabul alim al muta'alim itu Hadratus Syekh mengatakan inna jami'al a'mal al badaniyah. Ini singkat-singkat maaf ya. Inna jami'al a'mal al badaniyah, kata Hadratus Syekh. Semua amal-amal badan kula jenengan sedaya, amal-amal kula jenengan sedaya. Qalbiyah kana au badaniyah, baik amal-amal itu berupa amal hati atau amal fisik kula jenengan sedaya. Fi'liyah kana au qauliyah, baik itu ucapan atau perbuatan, kata Hadratus Syekh, la yu'tadaru syai'un minha, nilainya nol. Illa idza kanat mahfufatan bil mahasin al abadiyah. Ila akhir di bawah. Amal-amal itu akan nol jika nil ada. Jika nol dari ada. Maka kemudian dari sini kita bisa beristihad mengambil kesimpulan bahwa ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan adab itu harus terus bersatu. Karena dengan banyaknya orang yang pintar tapi tidak benar, saya yakin-yakinnya semakin jauh dari kemaslahatan bersama. Sikono untuk dewe-dewe. Tapi ketika adab ini yang kita terjemahkan benar ini menjadi pasangan dari ilmu, maka setiap keilmuan, kepintaran itu akan bisa menuju kemaslahatan bersama. Nah, Indonesia Emas 2045 itu diisi wong pinter tok gak bener ruwet kaya. Nggih. Peda ini jenengan hari ini kan bebet ya. Kira-kira bebet iku iso ngolah pertalit dengan tambahannya itu wong kita tahu bodoh. Wong kita tahu bodoh. Tapi wong bener kalau bener. Jangan dijawab kalau benar-benar. Begitu. Bahwa banyaknya kerusakan-kerusakan yang ada itu bukan dari orang-orang yang tidak pintar, kadang pintar tapi tidak benar. Maka kita sangat berharap kula jenengan sedaya punya jariah duwe murid sing pinter ya bener. Sehingga ilmunya dilakoni, kemudian ilmunya juga manfaati ke orang lain. Kenapa? Karena dia punya ilmu dan punya semangat menjadi orang yang benar.
Maka ilmu dan adab merupakan satu kesatuan. Damn.